Oke, sebelum benar-benar mulai nih, aku mau izin bacain rules-nya dulu setitik, biar kita semua bisa ini ya, sama-sama jagain kelancaran diskusinya sampai akhir. Yang pertama, teman-teman udah pada nerima ini kan ya, virtual background dari tim kita, kirim email kemarin. Nah, kalau misalkan belum sempat ceki-ceki, boleh nanti dibantu sama admin kita untuk share linknya di sini, gitu. Biar kita kompakan lah ya selama acara, terus foto session juga seragaman gitu. Nah, kemudian selama diskusi teman-teman dimohon untuk off mic dulu. Kalau kalian mau menanggapi atau bertanya bisa nanti di fitur Q&A aja yang sudah disediakan. Atau kalau nanti masih ada cukup waktu, teman-teman bisa tanya langsung ke speaker gitu ya. Nanti kalau ada waktu kita akan persilakan gitu di sesi Q&A gitu. Kemudian teman-teman silakan menggunakan fitur chat dengan bijak. Dimohon untuk tidak melempar pernyataan atau pertanyaan yang bersifat sara atau mengandung pencemaran nama baik. Dan yang terakhir, kayaknya butuh next slide sih. Punten, kata admin. Nah, di akhir acara teman-teman nanti disilakan untuk mengisi form feedback ya, supaya kita semua nih bisa improve dalam hal mengorganize si Nice Talk ini gitu ke depannya. Gitu ya, titip ya teman-teman, tapi aku yakin teman-teman semua di sini nice people, jadi pasti akan menjaga nice talk-nya jadi tetap kondusif dan insightful. Gitu ya teman-teman. Aku kayaknya nggak perlu berlama-lama lagi. Intro sedikit ya tentang topik di malam hari ini adalah Adapt or Fade, Thriving in the Ever-Changing Design Industry. Jadi seperti yang kita tahu, zaman kan sekarang dinamis banget ya. Banyak faktor yang mulai mempengaruhi industri manapun dari banyak sisi gitu. Ekonomi, teknologi, sosial, dan masih banyak lagi gitu ya. Nah, tapi kali ini kita mau lebih fokus mengupas apa yang terjadi di industri desain gitu. Nah, harapannya kita semua, para pekerja kreatif, atau calon pelaku di industri kreatif, apapun itu role-nya ya, teman-teman, mau graphic designer, illustrator, social media manager, apapun itu, kita semua bisa sama-sama survive di kondisi yang perubahannya tuh serba fast-paced ini gitu. Karena aku juga udah gak sabar nih, pengen dengerin jawaban-jawaban, insight-insight dari para speakers. Aku mau membuka dengan satu pertanyaan ya, teman-teman speakers. Pertanyaannya adalah, apa sih tantangan terbesar atau the biggest game changer nih yang dihadapi industri desain saat ini gitu, terutama dengan tadi ya adanya perubahan teknologi, tren yang sangat masif. Nah, aku kayaknya mau coba mulai dulu dari Ko Richard. Silakan Ko Richard. Oke, thank you Niza. Mungkin sebelum jawab, boleh ini tahu nggak apa yang di sini datang di sini profesinya apa aja, mungkin bisa di kolom chat. Silakan. Wih, infographic designer, gue suka. UI UX, mahasiswa, fresh graduate, dan lain-lain lah, mantap. Desainer UI UX. Oke, thank you responnya teman-teman. Berarti mostly ini desainer ya, desainer dengan berbagai macam turunannya gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya, ini perubahan apa yang terjadi? Ya pasti ini mungkin apa ya, kita bisa rasakan dan kita lihat sendiri ya, artificial intelligence itu AI, kayaknya tahun ini tahunnya AI gitu, karena kalau di 2-3 tahun lalu mungkin kita lihat perkembangannya itu masih sifatnya mungkin yang kita rasakan secara konsumen ya, itu kan berasanya eksperimental, terus beberapa part juga, terutama yang sebelum ChatGPT kan tuh udah ada yang bikin kayak Midjourney gitu. Nah itu kan masih apa ya, image generation-nya masih wah ini mencong-mencong lah, kayak mukanya nggak jelas, jelek gitu kan. Terus di tahun kemarin dan mungkin 1,5 tahun lalu kali ya, itu mulai bagus gitu ya, mulai bagus, mulai banyak
huru-hara gitu kan antara yang mana nih kerjaan AI, mana kerja manusia gitu. Terus gimana AI itu mengambil ya tanda kutip mengambil kerjaan-kerjaan yang dari seniman-seniman ternama gitu dijadikan dimasukin ke AI-nya gitu kan. Jadi mereka bisa generate gitu. Sampai pada akhirnya di mungkin tahun kemarin dan mungkin beberapa bulan terakhir sih itu cepet banget dan beberapa software-software yang kita tahu ya kayak Adobe, Canva gitu dan banyak yang lain ya, Figma gitu udah mulai integrate AI gitu ke workflow-nya. Jadi kalau dari pandangan gue pribadi nih ya, mungkin nanti juga teman-teman speaker di sini boleh nambahin, teman-teman yang hadir juga boleh nambahin. Jadi kita di sini sifatnya diskusi ya. Ya ini bakal jadi yang besar sih, karena AI ini mempercepat proses gitu. Cuma kan narasi yang terjadi tuh di luar sana tuh kayak ini gimana nih gitu, tergantikan ya gitu kan. Nah ini kan yang jadi apa ya? Gue jadi ingat kalau misalnya ada teknologi baru, narasi-narasi yang tergantikan ini nih pasti ada gitu. Which is in some part bener, tapi di sisi yang lain juga kita mesti lihat ya, kalau perubahan ini kita nggak bisa hadapi dengan baik, ya akan jadi ya basically kita bisa tidak berprofesi ini lagi gitu. Nah jadi yang pasti kalau dari sisi gue itu AI dan kalau gimana cara mengatasinya ya kita mesti adaptasi sih gitu. Adaptasi mulai jangan dibenci dulu gitu, jangan apatis dulu terhadap teknologi baru ini, ya dipelajarin. Gue pribadi nge-follow teman-teman yang baru-baru ya yang kayak ini mungkin kalau di zamannya gue nama-namanya kan cukup apa ya lingkungannya nggak banyak gitu ya. Mungkin kalau di era gue ya Thinking Room lah, Leboye gitu dan kawan-kawannya gitu. Nama-namanya nggak banyak gitu. Terus per sekarang ini banyak banget sih anak-anak muda yang kayak ini siapa gitu terus kayak bikin bikin influencer AI gitu terus dengan lokal model ya gitu jadi bener-bener Indonesia banget produknya Indonesia banget dan itu AI gitu itu wow banget sih jadi maksudnya wah ini kan gimana ya nggak boleh ketinggalan gitu jadi mesti ngeliat lebih banyak sisi positifnya lah dibanding sisi negatifnya gitu. Jadi kalau pas ngelihat kayak gitu kita udah defensif, wah ini yang tadinya gue bikin susah-susah terus ini gampang banget gitu sekarang ya berpikirnya jangan begitu sih. Jadi kalau buat gue it's all about mindset juga dan gimana kita bisa handle teknologi ini sih. Gitu sih Nis. Ya, mungkin dari Karen atau Lucky mau nambahin silakan. Boleh. Thank you Pak Richard. Silakan mau dari Cikaren dulu. Oke, kalau dari aku mungkin nanggepinnya sedikit point of view-nya berbeda kali ya angle-nya dari Richard. Kalau Richard kan mungkin lebih ke kayak teknologi yang kalau kita dari sisi itu eksternal lah gitu kan. Dan itu percepatan teknologi kan nggak pernah kita bisa kontrol, nggak pernah kita bisa bendung. Which is kalau kita bisa manfaatin positifnya, kita akan dapat nih benefitnya gitu kan. Tapi kalau kita nggak tahu cara pakainya, ya kita akan kegerus. Nah, tapi dari sisi aku sendiri, kalau di Indonesia sendiri industrinya tuh yang berasa dari sisi aku mungkin lebih ke kayak gap skill ya karena kan perubahan ini tuh kayak contohnya tadi ya soal NTMY, Stellaris dan segala macam itu kan kita sebenarnya sedang meresponi demand dari industri gitu kan. Nah kebutuhan orang tuh sebenarnya tuh makin kesini makin banyak mau kasarannya banyak laut karena apa? Makin pintar gitu kan, mereka terekspos dengan hal-hal yang bagus ya otomatis dia akan demand yang bagus-bagus juga gitu kan. Nah tapi dari sisi let's say tadi kan mostly teman-teman di sini graphic designer yang kayak gitu kan, apakah kalian lulus dari misalnya kuliah apa yang sudah kalian pelajarin itu sudah bisa langsung terjun ke lapangan gitu, apakah bisa langsung ngadepin klien yang kayak gitu kan. Nah di agency sendiri kita juga ngerasain itu sebetulnya pas lagi kita hiring teman-teman dan segala macam, kita lihat dengan face to face kebutuhan dari si klien kita tuh seperti ini, tapi kita lumayan challenging untuk bisa memenuhi kebutuhan itu. Nah, gap ini kan ya gap skill itu dari teman-teman yang mungkin coba apply ke kita dan kita buat jawab demand itu berasa banget sih, to be honest, gapnya itu. Ya otomatis kita juga di dalam ya mungkin untuk penyesuaian gapnya itu ya
leader-leader kita harus lebih proactively kayak mentoring, yang kasih training lagi, yang kayak gitu untuk ya tadi lah. Kurang lebih kayak gitu kalau dari sisi aku. Thank you. Thank you, Cikaren. Nah, agak beda nih ya point of view-nya antara Coaches sama Cikaren yang di-highlight. Nah, kita dengar Lucky. Gimana menurut Lucky? Kalau dari aku sih mungkin bisa mengambil posisi dari dua belah pihak kali ya, dari Cikeren, dari internalnya, atau Richard dari eksternalnya. Sebenarnya aku simpulin cukup dengan satu kata aja sih, tren ini dalam tiap tahun pasti terus berganti, teman-teman, gitu ya. Tapi sebagai kita manusia, either way, dari tools-nya bertambah, semakin sulit, dari manusianya harus dituntut makin banyak, cukup satu kata yang menggambarkan untuk kita di situasi sekarang adalah learning sih. Jadi kita sebagai manusia itu harus mau banyak belajar sih di tahun-tahun ini. Kayak tahun-tahun ini tuh tahun yang bisa dibilang ya tiap tahun harus belajar sesuatu yang baru ya. Cuman kayaknya dituntut untuk semakin rajin belajar sih, nggak cuman mentok kayak gue udah bisa ini sekarang gitu ya. Kayaknya nggak bisa karena terus berkembang dengan cepat, teknologinya makin cepat, toolsnya berubah, setiap tahun berubah, harus inovasi lagi. Kita sebagai manusia harus mau belajar sih, satu kata yang bisa menggambarkan learning sih kalau gue bilang di tahun ini gitu. Thank you Lucky. Menarik. Kalau aku boleh sum up tuh, ya sebenarnya eksternal itu berpengaruh juga ya dengan adanya tadi teknologi expansional gitu, salah satunya AI. Terus tadi kalau dari sisi Cikaren, lebih ke internalnya nih, talenta kita nih yang sebenarnya jadi challenge terbesar ketika mereka punya gap skill. Demand-nya udah spesifik, udah jauh banget, user tuh atau klien tuh udah kayak ekspektasinya udah jauh, tapi ternyata tim kita atau diri kitanya sendiri nggak siap gitu dengan perubahan-perubahan tersebut. Jawabannya ada di Lucky ternyata ya, learning gitu. Learning harus terus mau growing gitu ya. Jangan sampai ada persepsi tuh ya kayak tadi ya, pasrah aja deh kan sekarang udah ada AI, kayaknya gue udah gak akan laku lagi deh gitu ya. Harusnya kita bisa melihat contohnya AI ini jadi apa ya, double edged sword lah ya, bisa dilihat dari dua sisi gitu. Sebenarnya bisa jadi positif ataupun negatif, bisa jadi nge-boosting aktivitas kita, pekerjaan kita, bisa jadi ancaman ya kalau kita maunya gitu, kalau kitanya nggak mau bertumbuh terus gitu. Oke, itu mungkin ya. Nah, aku mau coba masuk ke pertanyaan berikutnya. Mungkin sekarang lebih arahnya ke yang strategik dan bisnis kali ya. Nah, yang mau aku tanyain adalah, ini kayaknya aku spesifik ke konsep dulu, nanti boleh teman-teman yang lain ditambahin ya. Gimana sih caranya menjalankan bisnis design yang sustain gitu, di tengah perubahan-perubahan tadi? Atau is there any core beliefs gitu kok? Atau values yang bisa di-share ke kita semua, sampai bikin Richard tuh jadi yakin gitu sama bisnis design ini sampai hari ini? Nah, coba Richard. Sebenarnya kalau bisnis design sustainable ya, itu kan mungkin gini sih, berangkatnya bisnis design ini kan bisnis jasa ya. Dan dari semua tipe bisnis jasa itu yang paling kasarnya modalnya apa sih? Modalnya ya pemikiran kita gitu ya. Jadi definitely siapapun di ruangan ini gitu, if you want to start a design business bisa gitu kan. Karena ya modalnya sudah ada gitu. Sebenarnya kalau kita ngomong device ya pasti kan sudah ada gitu kan. Entah gimana apa ya caranya dan privilege-nya gitu ya, pasti ada gitu. Terus kedua, untuk gimana ngedobraknya ya, it's all about ideas juga kan. Jadi di bisnis ini tuh indahnya sesuatu yang kita jual itu kan tidak ada bentuk fisiknya sebenarnya. Jadi yang kita deliver itu ke customer atau ke klien ya solution ya. Solution pun sifatnya bisa dibilang intangible lah. Tapi intangible ini bukan artinya tidak ada artinya gitu, tidak ada impact-nya gitu ya. Justru ada impact-nya ya. Dan banyak cara ya, mau bermain di local market, mau main di international market. Apalagi sekarang banyak lah platform-platform untuk bisa mulai gitu ya, kayak Fiverr, Marketplace kayak gitu-gitu, Upwork gitu kan. Jadi banyak sih dibanding mungkin kalau di pas zaman gua ya taunya kan bikin studio, terus mulai dari temen, habis itu dari teman ke teman mesti apa ya bergaul gitu di komunitas ya kan, and then
ya of course back to kerjaannya gitu, hasilnya gitu kan. Jadi mungkin layer pertama itu dulu ya, to start a design business sebenarnya tidak susah gitu. Nah, tapi pertanyaannya tadi kan sustainable kan. Nah, kalau sustainable ini berarti kan berkelanjutan nih. Berarti kita mesti ngupgrade pemikiran kita. Apalagi tadi ini mayoritas nih desainer gitu ya. Pemikiran kita tuh ya bagaimana dari desain ini kita build a business gitu. Nah, kalau udah ngomong itu udah agak beda nih. Berarti mesti ada layer pemikiran baru gitu. Yang pertama berarti kalau as a business berarti harus aware dengan profit margin gitu. Jadi oke, kita ngasih apa ya di business design portfolio dan hasil kerjaan kita gitu ke kliennya itu sangat penting. Tapi ada sisi lain nih, profitable atau enggak gitu kan. Nah itu juga jadi apa ya? Buat gue sendiri challenge lah pas waktu menjalankan gitu ya, pas di awal-awal gitu ya challenge lah karena ya idealis gue kan desainer yang sebenarnya berangkat dari eksekutor lah ya. Jadi ketika mesti ngupgrade pemikiran kayak gitu ya challenging gitu. Tapi at the end of the day ya to build a business ya harus profitable gitu. Kalau enggak mau ngapain ya? Mau bikin yayasan juga harus profitable ya. Kan nggak mungkin rely on dana-dana donatur terus kan gitu. Jadi prinsipnya sama. Nah kalau menanggapi yang ini sebenarnya mungkin gue sedikit bahas Tangible Club ya. Kenapa awalnya dari NTMY terus di per tahun kemarin Januari 2024 kita dibikin ekosistem ini gitu. Ada NTMY, Solaris One dan Vanguard. Tadi Karen sempat mention ya untuk menjawab kebutuhan customer sebenarnya. Karena findingsnya kita nggak bisa nge-serve satu kapal ini nge-serve semua customer gitu. Karena prosesnya berbeda gitu. Nah, berarti kan kalau kita mau bikin bisnis yang sustainable, kita harus aware juga, oh ternyata ada proses ya, gitu. Dan di masing-masing kategori itu prosesnya berbeda, kebutuhan orangnya berbeda gitu, kebutuhan skillnya berbeda gitu. Nah jadi itulah alasan kenapa akhirnya dijadiin seperti sekarang gitu. Dan personally kalau buat gue nggak suka sih, kan banyak nih kalau zaman dulu kayak agency atau apa tuh palu gada ya pasti sering denger lah ya, mau apa lah gue kerjain gitu. Buat gue itu malah nggak sustainable. Walaupun secara short term mungkin lo akan cepet dapet revenue, dapat uang gitu, tapi nggak sustain karena tidak ada proses yang bisa lo replicate gitu. Jadi dengan memecah jadi 3 brand ini yang masing-masing punya proses sendiri, itu secara proses jadi lebih predictable kan. Ya walaupun namanya kreatif ya, apa sih yang predictable, tapi seenggaknya secara framework itu bisa kita jaga lah gitu. Jadi kalau dari gue sih kunciannya itu sih untuk nge-build itu ya. Mungkin tuh sampai situ dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan boleh nih. Jadi soalnya takut terlalu panjang gitu. Iya, aku kepikiran plan berikutnya, tapi Coach tadi udah mention jawabannya. Tapi coba ya, aku mau tanya ke Cikaran atau Lucky, barangkali punya point of view lain nih. Mau mulai dari siapa dulu? Lucky dulu? Iya, boleh. Jadi ya memang sih dalam tren ini yang terus berkembang, that's why kita pecah jadi 3 brand gitu ya. Pengaruhnya juga sebenarnya kita harus paham dari pain point dari audiens kita sih. Dari klien kita, mereka punya pain point-nya apa. That's why akhirnya kita Nice People Club mecah nih jadi 3 brand. Karena kita memang perlu tahu pain point dari para audiensnya siapa. Contoh kalau aku di Vanguard, kita itu akhirnya karena banyak sekali requestan untuk open scope gitu ya, banyak requestan untuk projectnya tolong di open scope aja deh. Akhirnya kita punya pricing plan tuh open scope. Mungkin itu yang kita beda dari agensi-agensi UI UX lainnya gitu ya. Yang biasanya mungkin aku bisa bilang 90% di Indonesia itu sistemnya project base. Kalau project base bagi yang teman-teman belum tahu, project base itu intinya udah di-define dulu scope-nya, udah gitu dibayarin dulu di muka, either way mau di DP dulu atau dilunasin sekalian. Udah gitu dalam pengerjaan itu nggak boleh rubah-rubah
scope of work lagi gitu. Nah, bedanya kita di Vanguard karena kita tahu pain point audience kita itu suatu hal yang bikin PR gitu, karena namanya bikin produk pasti aja di tengah jalan tuh tolong dong tambah ini sedikit, tolong dong hapus ini sedikit. Jadinya project base itu bisa dibilang kurang efektif gitu ya. Akhirnya dengan pricing plan kita, mungkin kita bisa beda dari teman-teman yang lain, ya kita akhirnya ngeluarin sebuah pricing plan, yaitu subscription model. Jadi sistemnya cukup sekali bayar dalam satu bulan, klien bisa request all you can design lah bisa dibilang, tapi dalam jangka waktu yang ada. Gitu sih kalau dari aku. Oke, thank you Lucky. Langsung ceritain tentang Vanguard-nya ya. Thank you, tapi tetap insightful. Coba kita dengar dari Cikaren. Gimana, Ci? Tadi kalau nggak salah kan pertanyaannya adalah gimana business agency design itu sustainable, ya kan ya? Betul. Nah, dari sisi aku mungkin ini sih, tujuan kita bikin bisnis itu apa? Tujuan kita bikin agency itu apa? Tujuan kita desain itu apa? Sebenarnya kan apa yang kita lakukan itu menjembatani klien atau brand yang kita handle ini ke masyarakat atau mungkin ke audiensnya mereka, kayak gitu kan. Nah, untuk kita sustainable adalah ya kita harus relate sih, menurut aku harus relevan ke dua sisi. Dari case-nya, kalau tadi Lucky kan mungkin dia dalam bentuknya, servisnya, maka dia harus tahu pain point-nya si kliennya seperti apa. Tapi kalau dari sisinya kita sendiri ya, kalau misalnya kita hanya sebatas desain itu takutnya tuh komunikasinya ya udah secara visual doang. Tapi kan sebenarnya kita ada pesan, ada something yang kita mau komunikasikan, yaitu pesan dari si brand, kayak gitu kan. Nah, ya udah berarti kan yang kita lakukan itu sebenarnya untuk sustainable adalah kita ngertiin dulu nih kliennya kita tuh apa, brandnya tuh mau ngomong apa sih, kayak gitu kan. Nah, itu nggak hanya cukup kalau misalnya kita sekonyol-konyol datang, oke, ini desainnya buat kamu aja. Based on apa? Kayak gitu kan. Makanya kalau misalnya di Stellarius One sih mungkin kita approach-nya sedikit beda ya. Kalau aku selalu bilang sama teman-teman tuh kita harus bisa cukup mengakar ke ini klien. Baru kamu bisa bertahan. Kalau kamu hanya sekedar desain visual doang, you gampang digantiin. Tapi saat kamu bisa ngertiin dia, kamu paham bisnisnya mereka, kamu mikirin sampai ke gimana ya aku bisa bantu grow bisnis klien aku lagi yang kayak gitu kan. Disitulah klien itu pasti akan stay sama kita. Contoh, kayak misalnya tuh kita terakhir tahun lalu kita ada sempat ngerjain salah satu project tuh Kompas, gitu kan. Brand sebesar itu mereka pasti punya tim inti, semuanya pasti punya. Cuman ada kalanya itu si klien itu saking terlalu dalam tiap hari ngerjain produknya mereka tuh sampai bingung gimana ya aku ngomong sama orang lain, aku tuh siapa yang kayak gitu. Nah, disitulah peran-peran sebenarnya agency itu bisa bantu klien dari sisi itu. Makanya kita harus ngertiin dulu, dengerin dulu seperti apa mereka kebutuhannya. Terus secara data, even lebih better lagi, based on data, kita tuh ngawinin sebenarnya kan, dari kita apa yang kita dengar dari sisi klien, brand, kita dengerin juga data dari sisinya si audiens kita itu seperti apa, kita kawinin. Nah, baru kayak gitu kamu bisa sustain, karena kamu relevan nih kedua-dua sisi. Itu menurut aku. Thank you, Cikeren. Jadi kunciannya adalah bisa terus relevan gitu ya, buat zaman, buat market, karena perubahan-perubahan tadi. Aku tadi nge-point out-nya dari Kocet itu berarti nge-specify the services gitu ya. Terus juga kalau dari Lucky tadi open scope. Dari Cikaren aku belajar juga tentang ini ya, mendengar pain points dan masalahnya klien gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya berhenti di mengeksekusi desain aja, sayang banget ya teman-teman speakers kayaknya ya, banyak banget sebenarnya yang bisa dieksplor gitu, dan jangan-jangan itu jadi ladang cuan-cuan berikutnya kalau kita mau evolve gitu, lebih berpikir lebih luas lagi gitu, dan bisa bisa benar-benar berempati gitu dengan klien kita gitu. Ini berlaku tidak hanya untuk design agency, tapi kita juga teman-teman yang tadi ya, misalnya freelance graphic designer atau role-role lainnya, kalian nggak attach sama satu design agency pun kayaknya bakal perlu banget sih insight-insight kayak tadi. Oke. Mungkin aku mau masuk ke studi kasus kali ya. Kita zoom out sedikit ke apa yang terjadi di belakangan ini gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang aware juga, beberapa brand kan belakangan tuh marak melakukan revamp gitu ya, atau
rebranding. Salah satunya melakukan misalnya evolusi di logo mereka. Contoh Walmart gitu yang baru-baru ini. Meskipun in glance tuh kayaknya nggak kelihatan signifikan gitu ya, tapi kan nggak mungkin dong mereka tidak melakukan itu tuh tanpa alasan gitu ya. Terus misalnya yang Indonesiaan tuh BTN, nggak mau kalah juga ada kementerian gitu, ada 5 kementerian yang aku baca tuh ada 5 kementerian yang melakukan revamp di logonya, salah satunya Komdigi. Nah ini juga spesifik ke Richard dulu. Menurut Richard gitu ya, apa sih sebenarnya key lessons yang bisa diambil dari fenomena ini gitu, menurut analisisnya Richard? Apakah ini sebenarnya bagian dari agenda untuk tetap relevan dengan zaman, atau ada pandangan lain sih dari kejadian ini gitu? Mungkin yang dekat sama kita dulu kali ya, yang pemerintahan kali ya. Ya, boleh. Pemerintahan itu menurut gua bagus sih, bagus karena mereka sadar ketika mereka butuh image baru, mereka butuh representatif secara visual. Seenggaknya itu dulu kali ya, di sisi kesadaran itu dulu kita patut apresiasi lah gitu. Kan kalau zaman dulu ya mana peduli gitu ya, kayak logo apalagi government gitu, kayak don't care lah gitu. Tapi sekarang tuh kayaknya menterinya baru, switch logonya baru gitu. Jadi itu ada ada pemahaman bahwa satu bentuk ini tuh bisa menyimbolkan sesuatu yang baru gitu. Nah ini kan pengertian yang sebenarnya kita ya itu salah satu, lu punya identity ya gunanya itu, which is good, itu mereka paham gitu. Dan impact-nya ke kita apa sih? Ya yang pasti profesi desainer lebih gampang, ya seenggaknya mungkin lebih gampang lah ya dimengerti, dijelasin dengan karena ada case-case kayak gini kan, misalnya lu kerja desainer ngapain sih? Oh ya itu contohnya nih, misalnya pas ingat nggak logonya ganti. Nah itu kita desainer tuh biasa ngerjain yang kayak gitu-gitu. Oh kan jadi kan ada ada kasus-kasus yang umum yang bisa dijadiin contoh. Jadi profesi kita tuh lebih mudah lah, lebih mudah diceritain misalnya ke saudara lu, ke orang tua lu gitu kan. Beda kalau zaman dulu kan agak susah nih, kayak gue gimana kerjanya ngapain sih? Iya depan komputer gitu kan. Komputer terus terkesan kayak gambar-gambar gitu kan, sulit kan buat orang tua tuh nyampe gitu. Nah makin kesini sih pemahaman ngelihat tren-tren yang bukan tren ya, fenomena yang terjadi, yaitu gue ngeliatnya positif banget sih. Artinya mereka paham sebuah identitas itu memang diperlukan gitu, dan bener-bener kayak mereka tahu kalau kita lihat proses yang benar ya, mereka tahu ini tuh memang nggak main-main gitu. Jadi jadi ibaratnya itu kayak bendera gitu, bendera gue bawa perubahan. Misalnya siapa jadi menteri itu pasti kayak begitu tuh, gue mau bawa perubahan, I need simbol, biar simbol ini bisa represent di periodenya gue gitu, which is menurut gue bagus sih. Sampai yang waktu itu contoh IKN lah ya mungkin kita nggak usah bahas kayak gimana kelanjutannya, tapi itu kan sempat juga di manage dengan baik ya proses development identity IKN-nya juga gitu kan, dilakukan dengan baik dengan sama ADGI gitu. Ya itu sedikit banyak mempengaruhi sih cara pandang masyarakat terhadap seenggaknya dari sisi branding ya, logo gitu. Oh, kalau desainer kerjanya kayak gitu. Kalau untuk yang tadi menanggapi misalnya bisnis-bisnis yang kayak Walmart gitu, mereka revamp atau melakukan sedikit perubahan gitu ya, as simply as being relevan aja sih kuncinya itu. Kan banyak tuh yang menyimpulkan, oh ini semua pada flat semua ya part of memang harus mengikuti zaman gitu. Tapi kalau kita perhatikan ada beberapa contoh kayak Walmart itu cukup heboh ya kemarin kan, perubahannya basically lu bikin rounded aja dikit gitu. Mungkin kelihatannya kayak gitu, tapi kalau kita ngelihat secara holistik kan ya sebuah simbol itu sudah tertanam gitu di otak di konsumen di US gitu ya. Jadi as a business pasti punya kepentingan, kalau gua ekstrim dampaknya ke revenue gitu. Jadi ya penjagaannya ya jangan sampai lu terlalu beda sampai orang-orang nggak mau beli gitu. Sesimpel itu kan. Jadi ya disitulah kekuatan visual sih menurut gue ya. Again beda-beda nih, kayak Jaguar ya terakhir tuh juga yang sangat ekstrim gitu kan.
Kalau itu malah mereka mau make a statement. Jadi kan tuh kita bisa lihat tuh gerakan-gerakan kayak gitu ya, mau ekstrim, mau konservatif, itu emang ada arahannya gitu, ada komunikasi tersembunyi yang mau disampaikan gitu kan. Kayak Jaguar itu kan kayak dia pengen intinya gue mau begini sekarang, aku beda dengan yang dulu gitu. Nah, tapi dia nggak perlu ngomong begitu, dia switch aja, ganti logonya. Jadi ya sepowerful itu sih. Jadi kayaknya memang zaman sekarang orang-orang udah lebih ini ya, apa? Mungkin banyak karena informasi juga ya, menurut gue nih. Jadi topik-topik kayak begini itu gampang diserap dan orang lebih banyak ngerti. Itu sih kalau dari gue pandangannya kalau perubahan-perubahan ini. Thank you kok. Iya sih. eh Terus tuh secara nggak langsung kayaknya emang di planning juga sih, kayak brand-brand yang besar-besar ini kan ketika melakukan revamp terus kayak disorot sama banyak media, terus akhirnya kayak jadi media untuk promosi lagi juga gitu. Banyak sih, banyak kelebihannya gitu dari memutuskan untuk revamp atau rebranding lagi. Nah kalau dari Cikarang ada angle lain nggak Ci yang mau di-share? Sebenarnya tadi ada part yang Richard mention itu gue ada yang setuju nggak setuju sih sebetulnya. Terutama di part yang kayak misalnya kalau suatu brand yang modelan kayak Jaguar atau apa, mungkin mereka B2C lah ya bisa dibilang, karena kan ke end customer orang lihat banyak kayak gitu kan. Mereka sebenarnya kadang selain daripada merubah, oh iya gue mau statement gue dari A ke B gitu kan, sebenarnya dia harus consider juga familiarity sih. Karena kan brand itu kan ada sampai satu titik tertentu tuh orang baru ingat, orang baru kenal kayak gitu kan. Harus konsisten yang kayak gitu. Jadi mungkin itu menjadi consideration mereka. Oke, kalau gitu aku tuh nggak boleh terlalu ubah banyak, tapi lebih dipertajam. Misalnya warnanya kan di lebih kontras, atau mungkin tadi yang mungkin tajam-tajam dilekukin dan segala macam. Karena dia aware, karena dia masih di masa-masa yang biar orang tuh familiar. Maka konsistensi itu perlu. Nah, untuk yang tipe seperti pemerintahan, kementerian, sebenarnya gue masih kayak 50-50 ya perasaan soal hal itu. Karena pemerintahan di Indonesia itu kan ibaratnya kayak negara Indonesia gitu kan. Mau siapapun pemerintahan yang duduk di sana, negara ini tidak boleh berubah identitinya. Tidak segampang itu diubah. Masa bendera kita yang merah putih kita mau jadi ganti biru putih? Nggak kayak gitu sebenarnya. Nah, sama seperti mungkin kementerian sebetulnya kan. Nggak bisa misalnya per 2-3 tahun dia ganti, per 5 tahun dia ganti. Cuman gara-gara siapa yang duduk di sana and then diganti. Karena kan kementerian itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Dia punya nilai yang harus dipegang, dia harus kasih impact gitu ke masyarakat apa kayak gitu dengan porsinya mereka masing-masing. Nah, kalau dia ganti-ganti menurut seperti itu, ya might as well akan hilang gitu kan. Kamu siapa? Orang nggak familiar karena kamu ganti-ganti terus. Orang baru mau ingat. Tiba-tiba ganti lagi. Tiba-tiba ganti lagi yang kayak gitu kan. Jadi di part itu menurut aku sih gue harusnya lebih ini sih. Perlu dipikirin lebih matang-matang lagi ketimbang hanya sebatas kayak ego siapa yang duduk di situ and then ganti. Itu menurut aku ya, Nis. Gue tanggepin dulu deh. Biar seru. Silakan lo. Kalau bicara government, sejujurnya memang mereka bekerjanya kayak gitu sih. Mungkin bahas yang paling ekstrim deh, Kominfo. Jadi Komdigi itu nama berubah, bentuk berubah. Kenapa? Karena udah terlalu man. Jadi kalau lu nggak bendera lu kagak lu ganti, you have to, karena people punya ini yang ini ya, secara nggak sadar tuh sebuah bentuk itu, terutama di brand atau I think misalnya kita bahas government lah, itu orang merasakan dampak dari apa yang terjadi, and then dia lihat. Manusia itu kita kan monyet-monyet yang suka cerita. Nah, ketika udah ngomong cerita, ketika melihat simbol, melihat lalu dia merasakan, dia mengasosiasikan. Nah, jadi kalau diperhatikan ya, ini gue belum tahu sih, nggak ngecek semua logo government yang berubah ya, tapi untuk special case yang Kominfo ke Komdigi, itu PR movement, kebetulan salah satu medianya identity gitu. Yang langsung, makanya kan langsung kayak pas jebret ganti Mutia Hafid, oke, gitu. Karena yang itu udah
buat gua tuh pergi aja gitu kan. Jadi ya itulah apa ya, sepowerful itu sebuah simbol gitu. Makanya kadang mungkin back to ini tadi yang Karen bilang nggak bisa macam-macam, ya betul gitu. Karena people will associate gitu sih. Nah, kalau di kita sendiri kan mungkin teman-teman sini udah ngikutin yang pas Nice to Meet You the Studio, kan dulunya Nice to Meet You ditulis and then kok jadi NTMY sih? Ya kan? Sama juga gitu. Kalau dari sisi gua kayaknya udah saatnya kita grow gitu. Karena kalau Nice to Meet You terus ada smiley-nya, kedip. Ini gue mau naikin kelasnya gitu. Jadi makanya ya udah jadi disingkat aja, lebih misterius, lebih elegan gitu. Dan ya kayak kemarin ini ikutan di acara gitu, supported by Jebret NTMY, it's stand out gitu. Walaupun orang bertanya-tanya itu apa gitu ya, which is good, emang sengaja gitu. Ya ada apa ya, ada direction tertentu yang mau gue representasikan gitu dengan direction logo NTMY yang sekarang gitu. Jadi again semua tuh ada alasan di belakangnya gitu ya. Nah, ya gitulah. Ya kayak misalnya logo Twitter ke X, heboh kan? Ya Elon Musk masuk, terserah gue. Itu jadi nge-represent apa ya? Suka nggak suka sih merepresent ya top leadernya juga gitu. Terus merepresent arahan dia terhadap perusahaan itu gitu kan. Terus kayak nama si AI-nya Grok gitu. Kurang jelek apa namanya Grok? Gimana gitu maksudnya? Ya kan kurang, ya itu lah maksudnya sometimes kita ngelihat itu mesti lebih apa, layernya mesti dalam gitu, kayak oh ternyata ketika kita jalanin kita lihat gitu, oh memang perubahan-perubahan sih ekstrim ya. Pas yang X itu kan dia nge-cut 50% software engineer di Twitter kan, dan dia bilang lu lihat gua cut 50% mesti jalan. I don't need that bluebird itu, gue nggak perlu. Burung biru gue nggak perlu lagi. Itu kan statement, dia mau make a statement kan. Ya of course gayanya Elon Musk, makanya that symbol itu apa, represent something kan. Ya itu sih kalau dari gue nanggepin Karen, ya itu tambahan lah. Thank you, Ko Richard dan Cikaren. Tadi Lucky belum sempat ceritakan ya? Belum, iya. Kalau Oke, gue sih silahkan. kalau mau menambahkan sebenarnya dikit aja, justru even jadi tadi sambil nunggu teman-teman speaker yang lain ngomong, aku jadi bacain QA gitu kan, kayak bacain QA ini ada sebenarnya yang pengen aku coba sampaikan juga sih, kayak pertanyaannya ini nih, gimana cara meyakinkan klien buat rebranding? Sebenarnya ini jadi kayak sesuatu yang pengen aku jelasin juga gitu ya kan, kayak tadi Cikeran ngomong nggak harus, tapi kalau Richard bilang harus, terus ya udah gue di tengah-tengah lagi deh, gue kan jadi tipenya penengah aja nih ya. Kapan sih waktu yang tepat buat rebranding gitu ya? Balik lagi sih jawabannya depends ya, tergantung dari siapa yang megang, tergantung dari pengennya goalnya apa sih gitu ya. Misalnya tadi kalau Richard sharing NTMY aja contoh case nyata, goalnya pengen naikin level up gitu ya, naikin tipe kliennya supaya bisa level up, mau nggak mau harus rebranding. Misalnya contoh tadi kementerian mau menghapus jejak gitu ya, jejak digital yang tidak bisa hilang gitu ya, dengan keburukannya misalnya, mau nggak mau harus dilakukan gitu ya. Jadi kalau aku bisa jawab dan tambahin sedikit, ya rebranding itu memang perlu dilakukan gitu ya, tapi waktunya kapan ya depends gitu, depends on the goal, the vision gitu ya. Terus cara meyakinkan kliennya kapan harus rebranding, yang tahu hanya klien kamu gitu ya. Bagi yang anonimus yang nanya, hanya klien kamu yang tahu goalnya apa. Nah itu yang mungkin sebagai desainer kita harus kulik sih dari kebutuhan klien itu maunya apa. Itu aja sekalian nambahin dan jawab satu pertanyaan nyicil. Makasih. Mantap, terima kasih Lucky. Terima kasih juga Ko Richard dan Cikaren. Ya sih, kalau meyakini klien untuk misalnya yang ngedrive-nya kita kayaknya nggak bijak juga ya. Justru harusnya peran kita sebagai orang yang mau bantu klien atau brand untuk solving problem mereka, ya mendengarkan dan ya analisis gitu. Jadi yang raise
apa yang lagi dirasain, pain points-nya apa ya mesti dari orang yang kita bantu dong, si brand dan klien itu gitu. Nah, tadi kan sekilas ya, itu kan cerita-cerita yang di-share, salah satunya kita reflect juga dari apa yang terjadi di Nice People Club gitu ya. Kenapa akhirnya jadi divide tuh jadi 3 brand, itu juga karena tidak kayak, kayaknya boleh deh dipisah 3 brand, enggak sesederhana itu ya teman-teman. Jadi ada proses yang panjang, ada diskusi yang ya berseri-seris gitu, sampai akhirnya semua reasoning itu tuh udah mateng untuk akhirnya jadi 3 brand gitu. Nah ini teman-teman boleh petik apa yang kiranya nih bisa dikonsider nih buat bisnisnya teman-teman atau profesinya teman-teman. Jadi yang terpenting itu harus analisis dulu ya, analisis dulu sih, nggak kayaknya udah 5 tahun udah saatnya rebranding, nggak kayak gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman mau tanya lebih banyak, boleh ke DM mungkin Instagram kita masing-masing tadi ya, NTMY, Stelarisman, dan juga Vanguard, atau tadi ada sempat di-share nggak ya Instagramnya Ko Richard Cikeran sama Lucky, siapa tahu ada yang mau kenal lebih dekat gitu dan tanya-tanya ya boleh. Oke, mungkin karena sudah waktu ya, sudah bergulir begitu cepat gitu. Kayaknya sekarang kita bisa kasih kesempatan aja untuk satu penanya yang mungkin pengen bertanya secara langsung ke speaker, boleh. Sebenarnya dari tadi aku sudah melihat nih ada yang udah hands up tuh dari awal gitu. Mas Heri, bersediakah untuk bertanya secara langsung, misalnya mau on mic atau on cam? Oh, Mas Herinya ketiduran mungkin ya. Halo Mas Heri, oke nggak apa-apa. Atau teman-teman yang lain ada yang mau nanya langsung nggak, Nich? Zaki. Oh, Zaki. Aku nggak kelihatan lagi. Oh ya, halo Zaki. Silakan. Kamu mau on cam nggak? Sebentar ya, Kak. Oh, oke. Kita tunggu. Halo. Hai Zaki, kamu Halo Zaki. asalnya dari mana Zaki? Oke, halo. Kenalin, namaku Zaki. Aku berasal dari Kota Malang, Jawa Timur kalau tahu ya. Tahu dong. Dong, teman-teman Nice People Club banyak kok yang di Jawa Timur juga di Malang. Oh iya. Oh, Iya, Jatim Pride tuh. Halo, silakan Zaki. oke. Aku mau tanya sih, kan aku adalah sorry. Aku kan sekarang lagi freelance sebagai graphic designer ya. Nah itu sekarang itu aku ngerasa kayak stuck aja gitu sebagai freelance graphic designer gitu. Kalau mau upscale ke yang lebih besar gitu, apa sih yang perlu dilakuin gitu? Kayak aku sekarang ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain gitu, soalnya waktu udah full dan nggak bisa dilenggangin gitu buat up ke yang lebih bagus gitu loh. Thank you ya Zaki sudah bertanya. Oke. Cukup jelas dari Ko Richard Cikeran sama Lucky? Boleh, mau mulai dari siapa dulu nih? Silakan, Cikeran. Cikeran. Silakan Aku mungkin Cikeran. akan balikin sih pertanyaannya ke Zaki. Menurut kamu yang kamu setuju tuh apa, Zaki, pas lagi ini? Maksudnya berkecimpung di industri ini atau misalnya menjadi graphic designer itu cita-citanya apa? Karena kalau misalnya kita ngomong kayak berarti kan kamu ada rasa tidak puas something gitu kan di dalam kerjaan kamu gitu kan. Karena kamu nggak mencapai ini nih yang kamu cita-citakan. Nah, cita-citanya apa? Sebenarnya kalau misalnya di NTMY atau di NPC sendiri, kita tuh terkadang lihat ada 2 tipe sih desainer. Ada tipe desainer yang memang lebih sukanya tuh spesialis. Pokoknya gue mau desain aja, gue pengen paling jago desain. Tapi itu pun spesialisasinya ada gitu kan. Oke, gue mau jadi desainer yang graphic designer, ada yang logo designer, atau apa punya desainer, kayak gitu kan. Nah, itulah yang kamu fokusin. Tapi ada satu lagi yang mungkin mau, memang rada-rada tuh kayaknya gue mau cita-cita naik level nih, menjadi manajer. Gue mau lead people gitu kan, lead team. Nah, itu something yang memang mungkin lebih generalis.
Nah, cita-citanya Zaki apa dulu nih? Itu yang perlu dicari tahu dulu sih sama Zaki sebelum kita mungkin nebak kayak, oh aku kayak udah nggak punya waktu nih apa dan segala macem. Karena kalau misalnya kamu udah tahu kamu maunya kemana, mungkin step by step sih menuju ke sananya menurut aku. Thank you. Oke, terima Thank kasih. you. Thank you, Cikaren. Jadi lebih ke reflect dulu, tanya dulu ke diri sendiri ya. Kayaknya tuh 5 tahun ke depan tuh Zaki ini akan menjadi Zaki yang seperti apa? Kerjanya di mana? Atau Zaki tuh udah nge-develop apa di tahun segitu gitu. Jadi bertanya dan analisis ke diri sendiri dulu. Kalau dari Richard, gimana? Apa ya? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini klasik sih. Kalau di Next People Club itu biasa kalau ketemu gue tiap performance review setahun 2 kali, gue pasti nanya hal yang sama sih. Lu tahun depan atau lu 3 tahun lagi mau kemana gitu, mau jadi apa, sampai mana? Itu pertanyaan yang selalu gue tanyain gitu. Kenapa sih nanya itu, kepo banget gitu ya? Karena ada kaitannya dengan tempat di mana dia bekerja sekarang, which is NTC, ataupun misalnya tidak pun, itu berkaitan gitu. Kalau misalnya align goals-nya, ya kita garap bareng nih, gitu di sini. Kalau misalnya goals-nya tidak align, so nggak apa-apa. Gue lebih suka orang yang jelas gitu. Oh, gue maunya ke sini gitu. Kenapa? Karena ini. Kalau tidak jelas pun nggak apa-apa sih. Maksudnya bukan tidak jelas. Kalau belum tahu pun nggak apa-apa. Tapi itu pertanyaan yang kita mesti exercise lah once in a while gitu. Terus kalau tadi gue ngeliat Jaki kan ngerasanya sekarang kayak occupied gitu ya. Nah berarti kan sebenarnya ada pekerjaan nih yang memang bikin lu jadi, aduh gue susah gerak nih. Nah yang gue tanya nih kerjaannya desain kan? Atau non desain atau gimana? Jak? Iya, desain. Desain ya. Tetap desain. Nah berarti itu tadi back to Karen sih. Then what is your goals dulu? Financial, ya kan? Karir, gitu kan? Itu mesti ditentuin dulu. Nanti baru lu pentain gitu. Lu sekarang ada di mana? Jadi gue percaya orang itu bisa berkembang kalau dia tahu kondisi dia sekarang. Biasanya kita tuh, ya gue juga pas itu juga pernah lah, kayak gue pengen ini, tapi gue nggak pernah cek ke diri gue sendiri, gue sekarang tuh di mana gitu. So then it becomes, tiap tahun pertanyaan itu terulang lagi gitu. Apalagi ya, ngelihat teman-temannya kan di sosial media, ngelihat, ya itu kan nge-trigger tuh. Lu lihat tuh, si ini udah begini loh gitu. Aduh, lihat gue masih kayak begini gitu. Ya, maksudnya, tapi menurut gue itu hopefully jadi motivasi lah, instead of ngebikin lu down. Harapan gue itu jadi motivasi, tapi yang pasti ya lu mesti tahu dulu sih, sekarang lu lagi ada di mana gitu, lu bisanya apa, yang lu suka apa, yang lu nggak suka apa, yang lu kagak bisa apa gitu. Dan itu kan ditarik garis gitu. Nah tarik garisnya kemana? Titik B kan. Nah titik B-nya ini lu mesti clear gitu sih. Kalau uang ya state aja, gue mau penghasilan gue berapa gitu, gue state gitu. Kan tuh udah jelas tuh, kelihatan perbedaannya kan misalnya. Oh berarti gue kurang sekian belas juta, kurang sekian puluh juta gitu ya. Itu jadi goal yang bisa lu jalanin step by step gitu. Kan nggak harus tiba-tiba langsung, wah bulan depan lu, nggak mungkin gitu. Kan namanya hidup itu perjalanan ya, Jak. Jadi tapi kadang pertanyaannya kan berjalan kemana, bro? Berjalan kemana? Nah, itu kan yang ya itu tema Nasi Blok tahun kemarin. Tapi ya hopefully ini lah ya, terjawab ya, Jak, framework-nya gitu. Terjawab. Terima kasih. Tinggi. Thank you, Ko Richard. Tadi tuh aku keskip deh kayaknya. Zaki itu berarti freelancer, graphic designer, atau kerja di suatu design agency? Nah, sekarang aku itu lagi full time di, bukan agensi desain, cuman dia kayak perusahaan gitu, butuh desainer. Nah, aku full time di situ dan nyambi gitu, jadi freelancer gitu.
Oh, I see. Oke. Oke. Terima kasih ya Zaki sudah bertanya. Nah, karena ini ada satu penanya. Ya, makasih Zaki. Datang lagi ya di Nice Talk berikutnya. Oke, ini kan ada satu pertanyaan lagi. Teman-teman, oke nggak kalau kita stretch waktunya sedikit? Kita kasih kesempatan buat Ahmad nih. Tadi sudah ngacung juga. Gak apa ya? Oke. Coba kasih kesempatan untuk Ahmad deh. Silakan Ahmad. Hai. Halo Ahmad. Halo. Oke, Silakan. ini mau tanya kurang lebih mirip-mirip sama pertanyaannya Jaki sih. Mau tanya untuk Cikaren, terus Ko Richard sama Ko Lucky. Nah gini kok, jadi gue itu kerja sebagai UI designer. Tapi karena kendala kayak sekarang di kantor gue, jadi gue itu jadi solo designer gitu kok. Jadi kurang lebih jadi apa ya, desainer Avenger gitu loh kok. Jadi desain gue kerjain, video editing gue kerjain. Nah terus akhirnya karena banyak kerjain, akhirnya ngerasa kayak stuck gitu loh kok. Karena gak ada mentor kan, jadi kayak ngerasa bosen karena ngerjain banyak hal. Tapi gue ngerasa kayak terlalu banyak kerjaan, akhirnya gak ada yang fokus gitu loh kok. Nah gitu, kalau dari Ko Richard, Cikaren sama Ko Lucky ada tips gak sih? Biar nggak stuck, atau gue harus pindah kantor kah, harus resign atau gimana? Bener-bener ngerasa kayak udah mentok gitu loh kok. Thank you. Ini kayak jadi ruang curhat nih kayak malam. Ya. Ruang curhat. Pekerja Thank kreatif. you. Ya, thank you Ahmad. Silakan. Yang lain bantu jawab. Boleh gue jawab deh. Boleh, silakan lo. Kayaknya situasi Ahmad ini cukup umum ya. Gue rasa kayaknya zaman sekarang memang apakah ideal? Jawabannya yang nggak ideal sih Ahmad. Kayak lu emang sukanya, kalau bisa dibilang sukanya UI UX, tapi dalam praktek nyatanya segala kerjain gitu kan. Cuman yang gue bisa bilang sekarang sih ya, dengan situasi sekarang ya, ekstrim aja sih, jalanin aja gitu. Kayak namanya sesuatu yang mengharuskan lu untuk ngerjain itu, ya jalanin aja gitu. Karena banyak teman-teman di luar sana, ini hard truth aja ya, opportunity kerja itu nggak gampang di tahun-tahun sekarang gitu. Ketika lu masih dikasih kesempatan buat kerja, masih dapat penghasilan gitu ya, ya coba jalanin dulu aja. Karena gue yakin someday gitu ya, pasti apa yang lu mau akan lu dapetin lagi sih. Cuma mungkin nggak secepat sekarang gitu. Kayak tahun ini ya udah deh gue Avenger dulu, siapa tahun depan kan gue jadi Batman misalnya, jadi cukup satu profesi gitu kan. Gue rasa di tahun-tahun ke depan ketika lu bisa macem-macem, justru malah jadi nilai jual sih yang nggak dipunyain sama orang lain. Karena kalau bisa dibilang di UI UX juga nggak cuma ngedesain doang loh sekarang ada banyak tools juga yang no code development, di mana UI UX jadi developer gitu kan. Apa bedanya gitu dengan lu yang UI UX sebagai graphic designer? Konsepnya jadi mirip kan. Ternyata gue tuh nggak ngerjain yang itu doang gitu. Makanya tadi gue bilang di awal statement, ketika Nice Talk ada ini namanya learning. Nah ini kan something yang lu belajar. Kayak graphic design juga belajar nge-layout kan kepake juga nanti di bikin UI UX. Di video motion itu lu belajar nanti ketika UI UX lu belajar bikin GIF, belajar prototype, animasi, kepake juga. Jadi gue rasa ambil yang baik-baiknya aja dulu deh buat sementara ini. Itu aja dari gue. Thank you, Lucky. Jadi coba jalanin dulu sambil ini ya, sambil set up goals kali ya. Karena pasti untuk menuju apa yang dituju sama Ahmad butuh anak-anak tangga untuk sampai ke sana gitu. Gak instan, tapi appreciate, mudah-mudahan karirnya Ahmad lancar-lancar dan semakin cepat-cepat ketemu lah sama apa yang Ahmad mau gitu. Satu lagi kali ya sebelum kita gue ingat ini, gue ingat ditanya Karen nih, ini Karen mungkin dia lupa ya. Jadi waktu ya gue sama Karen nih suami istri by the way. Jadi waktu kita pacaran, dia tuh sempat bantuin saudaranya. Ini teman-teman mungkin tahu mau belajar apa kan? Ya nggak tahu, kalau nggak tahu nggak apa sih. Mau ada website namanya mau belajar apa.com, itu isinya workshop gitu. Nah waktu itu Karen bantu di sana karena dia base-nya WordPress, jadi masukin tuh semua workshop ya.
kan maksudnya itu semua kayak tempat-tempat gitu kan. Oh bukan, Oh, bukan. Itu oh itu yang properti ya? yang properti. Properti, cerita deh, Properti, cerita deh. properti. Jadi, Oh, jadi aku yang cerita. ya, karena maksudnya ini intinya yang Ahmad jalanin tadi kan Lucky udah sempat bilang ya, kemungkinan bisa jadi gitu. Nah, kalau in case-nya Karen, ini beneran apa yang dijalani, walaupun waktu itu kayak ini sambungannya apa sih? Sometimes kan kita hidup gitu ya. Kenapa sih gue begini? Kenapa sih gue jalanin ini? Kenapa sih gue masih begini? Nanti lu akan lihat itu maybe 5 tahun lagi, maybe like 10 tahun lagi, ada opportunity, karena kadang opportunity datang itu kita mesti ready kan. Baru namanya hoki gitu. Kalau nggak, lu opportunity datang, nggak bisa. Lu bisa ini nggak? Nggak bisa. Nah kalau case-nya Karen waktu itu, gara-gara yang website properti itu banyak banget itu bikin website ya, website properti dengan WordPress, man, sampai curhat ke gue, gila ini kayak gila banget gitu, tiap hari bikin sekian banyak. Nggak taunya ternyata pas dapat opportunity di venture capital, ngerti. Bosnya bilang, Karen bisa ini? Oh bisa. Orang gue udah berapa puluhan website di handle gitu. Kepake tiba-tiba. Coba kalau pas waktu itu Karen nggak pernah ada melakukan pekerjaan yang boring itu, mungkin waktu itu sempat boring kan. Karen bisa ini nggak? WordPress apa tuh bos? Iya kan? Value-nya menurun, tapi oh bisa, gue udah pernah. Wah kaget dong bosnya. Bisa loh coy. Nah itu kan, ya of course pas divisi ya benefitnya beda lah ya, compensation-nya beda. Jadi maksudnya ya sometimes gitu sih. Yang apa tadi gue nggak tahu aja mau nambahin ini. Karena real terjadi gitu, Ahmad. Thank you, Ahmad. Thank you, Thank kok. you. Cika mau nambahin dari POV-nya? Udah lengkap. Udah valid ya. Valid. Oke, thank you semuanya. Oke, kita masih ada waktu Gue jadi nggak ya? ini dia boleh deh nih sedikit. Boleh. Ini sih apa namanya kan waktu itu sebelum event soal yang WordPress itu ya, lu mau someday tiba-tiba mau menjadi founder sebuah startup atau membuat bisnis baru ya, itu tuh terkenal namanya tuh CEO, Chief Everything Officer. Jadi lu mau di posisi manapun, saat lu bersedia untuk men-stretch lu belajarnya seluas itu, dan lu mau ya, maksudnya mau dan bisa, itu sebenarnya kalau lu bisa lihat posisi positifnya itu nggak ada jelek-jeleknya sebetulnya. Karena someday kepake nggak kepake itu adalah ya tadi balik lagi kata Richard, itu tuh opportunity sih nantinya kayak gitu. Jadi sekarang lu mungkin masih kerja sama orang, lu bisa sampai jadi everything officer juga sekarang gitu, tapi nanti someday lu yang jadi CEO beneran, chiefnya, ya itu lu udah akan tahu gitu, gimana gitu pengalamannya. Karena lebih gitu. Iya, jangan jadi CEO yang nggak ngerti tuh. Nanti kan Ya. kalau nggak ngerti kan kayak ini ya, misalnya siapa Budi ini ya, pokoknya gue minta gue mau bikin A gitu. Sore jadi ya, lu dibenci kan. Jadi bos-bos yang kayak karena nggak ngerti kan. Tapi kalau ngerti kan ya beda gitu kan. Kadang kalau atasan kita ngerti kan ya kita pasti belain gitu. Nah ini sih yang ya hopefully ini lah. Bisa Ahmad, semangat. Thank you. Semangat ya Ahmad. Thank Oke. you, Ci. Oke, satu lagi nih sebelum kita tutup. Dari 13_Satria. Halo Satria. Halo Kanisa. Halo. Halo. Hai, kamu dari mana asalnya? Aku dari Makassar. Oh, halo. Boleh, silahkan. Baik, terima kasih kepada Kanisa. Jadi ini pertanyaan buat spesialnya Ko Richard deh kayaknya. Waduh, diincer. Silakan. Jadi gini kok, sebulan lalu aku sama teman aku bikin agensi kreatif yang dimana kita tuh ada 5 orang. Tapi kita anggotanya tuh agensi semua, kayak umur 20-an gitu. Terus kita tuh bingung awalnya, gimana sih cari klien
tapi sebanding sama kinerja kita yang bakal upgrade terus setiap tahun. Kayak misalkan kita cari cuan, tapi di samping itu kita bakalan upskill terus setiap tahunnya. Nah, pertanyaan saya tuh, gimana ya cara bikin workflow yang ideal buat suatu agensi baru di dunia industri kreatif ini? Itu aja kok. Aduh, berat banget dah Satria dah pertanyaannya. Thank you Satria. Thank you. Workflow lagi. Aduh, jujur ya, Satria ya, kalau ngomong workflow sih Karen sih. Ya, jadi silakan. Jadi gini, kita bagi-baginya ya. Mungkin kok di gua kan sisi kreatifnya, visionnya mau kemana gitu-gitu. Ya Karen yang make it happen sebenarnya. Jadi apalagi workflow ya. Gue desainer, gue tahu batasan gue, bukan batas sih, kapasitas gue gitu. Mengerti harus ada proses, tapi how to build the workflow, ya mungkin Karen bisa jawab ya, nanti gue nambahin ya. Silakan Ci. Oh, mungkin tadi start dulu dari bisnisnya gitu kan. Katanya kan dia tuh mau profit nih. Of course lah ya, bikin bisnis mau profit berapa persen? Coba udah dihitung belum modalnya? Misalnya tuh kayak salary, bebannya dan segala macam udah dihitung belum? Kalau udah kayak gitu, ya kamu naikin lah gitu kan. Mau cuannya berapa persen? Dari situ baru kurang lebih dapat, jangan lupa pajak kalau masih ini ya, masih taat aturan bayar pajak. Nah, abis itu kan keluarlah dapat nilai-nilai harga jasa kamu kayak gitu kan. Nah, kamu reflect lagi. Satu, ini harga yang kamu keluarin itu sudah sesuai dengan skill tim kamu atau belum? Gitu. Kalau misalnya ternyata kamu rasa kayaknya harganya si 10 juta deh misalkan. Harga si jasa kamu si A ini 10 juta, and then kamu lihat skill tim kamu udah capai atau belum. Kalau belum ya berarti perlu di-upgrade. Kalau misalnya udah, ya alangkah baiknya gitu kan. Yang kedua, kamu cek keluar, tanya ke klien. Kalau aku jual harga sekian, kompetitor-kompetitor yang lain tuh harganya sekitaran berapa nih dengan maksudnya jasa yang serupa, yang kayak gitu. Nah, maka kamu baru bisa deh dapat itu, maksudnya pasar yang memang cocok nih dengan harganya kamu yang mau bayar kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu sih waktu itu. Nah, kalau internally secara workflow, aku nggak tahu sih sejauh mana yang kamu bayangkan ya. Tapi kalau operasional itu sebenarnya semuanya ada pattern-nya. Dan itu learning by doing dengan trial dan error yang banyak. Cuman yang penting, kamu catat sebetulnya. Saat aku melakukan A, kayak gini-gini, ternyata tuh selalu punya mindset itu, aku bisa ngelakuin apa lagi yang lebih baik untuk biar workflow operasional di dalam itu lebih baik lagi. Lebih efisien lagi, lebih efektif lagi. Kualitasnya lebih baik lagi. Selalu punya mindset kayak gitu. Yang aku lihat, terutama teman-teman semua di sini pasti udah capek dengar gue ngomong, start something new itu gampang, lu maintain tuh susah. Nah itu yang selalu kayak teman-teman kita tuh kadang, iya kita aware nih ada something yang kita perlu benerin, maka kita bikin something yang baru on top of everything kayak gitu kan, bikin baru. Tapi maintainnya itu yang susah. Jadi better kamu start misalnya udah somewhere gitu kan, kamu lihat dulu emang bener-bener udah perlu diubah atau belum. Kalau misalnya belum perlu diubah ya jangan diubah dulu. Kalau memang sudah mau berubah, bikin something, komit untuk di-maintain. Gitu. Itu yang akhirnya tuh jadi sistem sebenarnya di dalam. Semoga menjawab. Mantap. Terima kasih, Cikeren. Terjawab ya Satria ya. Terjawab kok aman-aman. Terima kasih Cikeren, Richard. Thank you. Kalau Richard ada yang mau ditambahin? Enggak, cukup ya. Iya sih, jadi nggak apa-apa trial and error, yang penting dari sisi kitanya tuh nyatet gitu ya. Dan nanti pastinya kalau ada perubahan-perubahan kan pasti butuh transisi gitu. Kita juga harus kasih waktu untuk itu gitu. Jadi operasional yang efisien dan yang paling ideal itu kayaknya nggak ada ya Ci, kayak pasti harus evolution terus gitu dengan orang-orang yang baru, terus zaman yang berubah, atau model bisnis juga berubah gitu. Nah mudah-mudahan Satria bisa belajar banyak dari Cikaren tadi ya. Oke deh, sepertinya kita sudah ya menyerap banyak nih malam hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa cepat-cepat mengeksekusi atau ya ada action plan-nya nih setelah malam hari ini, apa yang didapat, apa yang bakal dipraktekkan gitu dari insight di malam hari ini.
Aku recap sedikit kali ya. Tadi tuh kita ada sempat bahas perkembangan teknologi juga yang impactful banget nih buat industri desain gitu. Salah satunya AI. Cara kita menyikapinya tentu perlu bisa evolve gitu ya bareng si AI itu sendiri gitu. Jangan terlalu depending juga jangan. Tapi jadikan AI itu sebagai tools yang mempermudah kerjaan kita gitu ya. Bikin pekerjaan kita tuh jadi lebih efisien. Atau kalau ngomongin otentik ya harus bisa lebih otentik lagi misalnya sebagai kreator gitu atau sebagai graphic designer dengan adanya bantuan AI. Terus penting juga untuk specializing what we offer gitu ya ke klien atau ke brand gitu yang mau kita ajak kerjasama gitu. Karena sekarang klien tuh sudah demand-nya mulai spesifik gitu ya, mulai niche gitu. Dia akan sangat senang ketika kita tuh mulai lebih paham gitu sama apa yang mereka butuhkan gitu. Terus tadi juga kan ada pertanyaan-pertanyaan dari para ini ya pekerja kreatif yang sedang surviving dan berusaha untuk thriving gitu di kondisi sekarang. Ya penting juga untuk ngedefine sebenarnya tuh kita tuh apa, mau jadi apa, kapan targetnya, tangga-tangganya apa aja untuk mencapai ke sana gitu. Sama tadi ada tambahan-tambahan tips-tips tentang operasional dari Cikaran tuh ngebantu aku juga sih nge-refresh lagi, bener juga ya gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga sama dapat banyak manfaatnya gitu ya. Oke deh, kayaknya kita sudah di penghujung acara. Oh ya, aku mau infoin lagi teman-teman, kita butuh banget feedback dari kalian. Coba teman-teman tim Nice People boleh di-share screen lagi mungkin, atau di drop aja linknya untuk form feedbacknya. Silahkan tulis Anas review biar kita jadi belajar Nice Talk ke depannya bisa lebih baik lagi dari hari ini gitu. Kapan Nice Talk lagi? Kapan ya? Nanti kita akan update terus deh di Instagram ya. Semoga sih dalam waktu dekat ini lagi sih. Gitu. Terima kasih sudah ini ya setia sampai akhir acara. Itu ya teman-teman, QR code-nya, linknya juga sudah di-drop sama tim kita. Oh, bulan depan tuh. Bulan depan teman-teman, tanggalnya OTW ya, to be confirmed. Iya. Gitu. Tuh, jangan lupa follow IG Stellarisman, ntmu.io, sama vanguard.cx teman-teman. Oh ya, sudah. Nambahin dikit ya, kan Boleh. udah terakhir ya. Pertama thank you banget teman-teman di sini. Kayak tadi gue liatin ininya kok masih pada stay juga ya gitu. Dan kita kan ngobrol-ngobrol doang. Jadi Nice Talk ini hopefully itu bakal tiap bulan gitu. Topiknya akan macam-macam. Terus sebenarnya pengennya apa sih? Ya pengennya kita berdiskusi aja sih gitu. Mungkin nanti formatnya kalau ada masukan boleh juga ya. Soalnya tadi gue lihat ada pertanyaan yang di Q&A yang kita belum sempat diskusikan gitu kan. Nah itu probably jadi buat next-nya lah. Tapi tujuannya itu sih, karena ini kan fast pace banget gitu ya perkembangannya, terus kayak kondisi market juga gimana gitu. Jadi I think kayak tadi thank you banget untuk teman-teman yang udah ya semi curhat gitu ya. Ya I think sometimes kita cuma perlu satu tempat lah untuk kayak bisa ini gue lagi kayak gini kan. Sebenarnya gue yakin kayak yang bertanya tadi kayak Ahmad, yang mumpung masih on cam ya, gue jadi lihat sebenarnya lu udah tahu jawabannya gitu. Cuman sometimes kan ya lu perlu validasi aja gitu ya dari yang lain. Apalagi ini kan kita nggak kenal ya, stranger gitu, tapi kita di satu sphere lah, satu industri gitu ya, hopefully bisa menguatkan dan tetap semangat sih. Dan mungkin teman-teman juga yang belum sempat bertanya, mungkin tadi banyak mendengarkan, hopefully ada sesuatu lah yang bisa didapatkan. Ya kita ketemu lagi lah ya next month gitu. Ya rilis ya, jadi rilis nih. Thank you ke rilis juga yang udah organize. Terus ada Zaldi juga yang ngebantuin, sama ada satu Nay ya, Nay on cam nggak sih? Yang di apa make it happen lah untuk di event Nice Talk ini. Gitu. Mohon dukungan ya teman-teman ya. Thank you. Thank you, itu dia closing statement dari Koricat. Makasih ya teman-teman di balik layar juga yang dari tadi sama aku digangguin chat-chatin. Ini kapan nih? Ini kapan? Seru. Oke deh, sudah saatnya kayaknya kita foto bareng ya.
Oke, Oke. teman-teman yang tidak berhalangan silakan boleh on cam dulu. Kita foto bersama. Sudah ready semua? Berpose? Kak Rilis siap? Kak Rilis kan yang screenshot ya? 1, 2, 3 dari aku ya? 1, 2, 3. Sip. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir dan meramaikan. Mohon maaf kalau masih ada kekurangan dan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Berarti kita utang, nanti Nice Talk berikutnya datang lagi. Mudah-mudahan kita jawab bisa semua. Terima kasih banyak ya teman-teman. Selamat malam. Thank you. Good night. Selamat istirahat. Terima kasih. Thank you. Thank you.